Jenis kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4, yaitu kekerasan yang pertama itu jenisnya yaitu kekerasan terbuka, di mana kekerasan terbuka adalah kekerasan yang mengandung unsur fisik seperti misalnya pemukulan, kemudian penganiayaan. Dan kekerasan yang kedua adalah jenis kekerasan tertutup atau cover, yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata atau bersifat menyerang fisik. Jadi misalnya dengan cemoohan, kemudian dengan celaan, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan psikis seseorang. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan definisi. Kekerasan definisi itu adalah kekerasan yang mengandung eksploitasi, misalnya pemanfaatan seseorang untuk dieksploitasi. Kemudian yang keempat adalah kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual ini biasanya menimbulkan suatu korban. Yang menjadi korban dalam kekerasan yang terjadi di rumah tangga itu pada umumnya secara umum berdasarkan berbagai literatur ataupun berbagai penelitian empiris, pada umumnya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perempuan dan anak. Kenapa perempuan dan anak? Karena kaum perempuan dan anak itu adalah kaum yang dari secara manusiawi itu adalah kaum yang biasanya lemah dibandingkan dengan laki-laki dewasa. Jadi korban-korban kekerasan secara umum itu adalah perempuan dan anak. Namun juga tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi itu sangat jarang terjadi, bisa dibandingkan 1000 berbanding 1. Nah, dampak yang ditimbulkan dari kekerasan rumah tangga untuk korban ini adalah adanya sesuatu hal yang membuat korban itu merasa minder. Satu sisi psikisnya merasa malu, tidak percaya diri, kemudian ada hal-hal yang mungkin dirasakan suatu siksaan yang luar biasa yang dihadapi. Itu kaitan dengan kekerasan psikis yang dialami. Kemudian kalau kekerasan fisik bisa menimbulkan suatu kecacatan atau suatu luka yang dialami. Bahkan kalau misalnya kekerasan fisik yang lebih keras lagi bisa menimbulkan kematian atau korban jiwa. Nah, hal-hal itulah yang perlu disadarkan kepada kita, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perbuatan yang harus dihindari, harus tidak dilakukan, sehingga antara orang tua, bapak, ibu, dan anak itu menjadi suatu keluarga yang harmonis, sehingga menimbulkan atau berdampak kepada perkembangan di keluarga tersebut, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis dan tentram. Dengan adanya paralegal ini, masyarakat dapat belajar bagaimana penegakan hukum itu di masyarakat, bagaimana nilai-nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat itu dapat dipertahankan, dapat disosialisasikan, sehingga perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang melanggar hukum itu dapat dihindari, baik dari perkotaan, kemudian pedesaan sampai ke kampung-kampung. Sehingga peran paralegal menurut saya itu sangat penting sekali. Melalui paralegal itulah ilmu hukum, kemudian norma-norma yang ada di masyarakat itu dapat disosialisasikan dengan baik. Dan apabila terjadi suatu permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, paralegal inilah yang akan langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut. Paralegal juga perlu memberikan pengarahan atau pelatihan bahwa korban kekerasan itu adalah sebagai juga orang yang wajib untuk memberikan pendidikan hukum kepada pelaku secara langsung. Kalau dunia akademisi memberikan pendidikan hukum berdasarkan pada teori-teori, berdasarkan pada buku-buku. Tetapi korban memberikan pendidikan hukum langsung bahwa ini loh, perbuatan Anda ternyata itu melanggar hukum. Jadi secara langsung, jadi pelaku pun dapat memahami dengan baik. Korban juga mendapatkan perlindungan hukumnya, si pelaku juga mendapatkan apa yang pantas berdasarkan hukum yang berlaku.